Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membongkar habis atau membedah kitab Al-Awfaq ini yang mana diklaim sebagai karangan Imam Ghazali. Kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang ini apakah karangan Imam Ghazali atau bukan. Sekarang kita akan lebih terperinci. Ya. Di sini tertulis Li Imamil Ghazali. Sebenarnya manuskripnya ada di Kairo, Mesir. Yang mana di kitab Kairo tersebut yang asli manuskripnya itu tidak diketahui siapa penulisnya, anonim. Tetapi oleh penerbit dan pentashih ataupun editornya itu menisbatkan kepada Imam Ghazali. 2 tahun yang lalu saya membahas itu, saya baru 85% yakin ini kitab bukan karangan Imam Ghazali. Kalau sekarang sudah 100%. Ya. Kenapa saya jadi 100%? Yang pertama, kita ini yang dari kitab ini sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, lalu wabihi nasta'in, lalu langsung wifku ismil latif as-sulasi. Wafaq yang kotak 33 maksudnya ini. Nah, di sini ada kejanggalan yaitu di sini. Tuh lihat. Qala al-Buni. Wis ngucap siapa Imam Ali al-Buni, yaitu penulis kitab Syamsul Ma'arif atau Mamba'ul Usul Hikmah. Mamba Usul Hikmah itu adalah kitab induk di kalangan ahli hikmah. Masuknya kitab Syamsul Ma'arif Kubro itu ya. Lihat tuh, Qala al-Buni. Yang mana Imam al-Buni itu wafatnya lahir tahun 520 Hijriah, wafat 622 Hijriah atau 1225 Masehi. Sementara Imam Ghazali itu wafat tahun 505. Gimana mungkin Imam Ghazali yang wafat tahun 505, 15 tahun kemudian Imam Al-Buni baru lahir. Tuh. 520 Imam Al-Buni lahir, 505 Imam Ghazali wafat. Jadi 15 tahun kemudian baru lahirlah Imam Ali Al-Buni. Bagaimana Imam Ghazali mengatakan Qala Al-Buni sementara Imam Al-Buni belum lahir? Seperti itu. Apalagi kitab Al-Awfaq ini ada yang berpendapat ini kitab ini ditulis sebelum kitab Ihya Ulumuddin atau masa-masa awal Imam Ghazali, sewaktu beliau masih berkutat dengan filsafat, sehingga ya gitu belum sampai derajat itulah. Itu juga terbantahkan dengan ini fakta yang mengejutkan ya. Saya padahal itu nggak tuh Qala Al-Buni, ketika saya cek Imam Al-Buni itu ternyata lahir tahun 520, wafat 622. Lahirnya 520 Hijriah, Imam Ghazali wafat 505 Hijriah. Gitu tuh. Satu, ini fakta menarik ya. Yang kedua, kita dari kutipan yang aneh, selain isinya juga yang mengajarkan tentang ilmu sihir dalam artian membunuh, mencuri, dan lain-lain. Ya dicampur-campur lah, ada yang hak dan yang batil. Nah ini saya menggaris di bawah di sini ya. Di halaman 12. Babu Ma'rifatu Isqatil Huruf Lil Ghazali. Ini penulisnya Imam Ghazali, nulisnya Lil Ghazali lagi. Kenapa enggak Li gitu tuh? Ini di kitab klasik ya, abad pertengahan ke belakang itu enggak ada yang menulis dengan teks yang seperti ini. Lil Ghazali, ini kan karya Imam Ghazali, malah dia Lil Ghazali lagi gitu tuh. Dia sendiri yang nulis kok, harusnya nggak mesti kayak gitu, langsung aja. Idza aradta zalika gitu. Idza aradtu gitu. Ketika saya melihat zalika gitu harusnya mah. Tapi ini malah Lil Ghazali idza aradta zalika. Yang kedua. Lalu seperti 2 tahun yang lalu saya juga pernah
mengutip ya. Ini halaman 53 ada lagi. Faidatun wa ismu azim fil bahsi an ismillahil azim azam min kitabil Imamil Ghazali. Saking kitab Imam Ghazali. Ini berarti diambil dari kitab Imam Ghazali. Ini katanya kitab Imam Ghazali. Ya, ini kan kitab Al-Wafaq lil Imam Ghazali. Kenapa di sini ada min kitabil Imam Ghazali, Imam Al-Buni wal Ghazali maksudnya, wal Ghairi. Ya. Min kitabil Imam Al-Buni wal Ghazali wal Ghairi. Lihat ya. Imam Al-Buni sekali lagi belum lahir pada masa Imam Ghazali. Terus ada Imam Ghazalinya lagi di sini. Di halaman 50 juga, halaman 50. Di sini faidatun zakarahu Imamul Ghazali. Zakarul Imamul Ghazali. Wis nyebut siapa Imam Ghazali. Nah, ya kan? Masa ia musonib menyebut namanya sendiri, Zakarul Imam. Kenapa nggak zakar tuh saya menyebut izarota misalkan. Imam Zakarul Imamul Ghazali. Di halaman 50. Ini fakta-fakta yang nggak bisa dibantahkan. Berarti ini hanya dinisbatkan kepada Imam Ghazali oleh penerbit dan atau pentasih editor cetakan pertama di Kairo Mesir pada waktu itu. Sehingga cetakan Al-Hidayah dan Al-Haramain yang ada di Indonesia pun meniru dari situ. Jadi memang banyak ya kitab-kitab yang dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Ada juga plagiat-plagiat atau tiru-tiru, jadi diambil dari kitab-kitab Imam Ghazali lalu diganti namanya dengan penulis yang lain, padahal itu karangan Imam Ghazali gitu. Ada seperti ada temuan, ada yang sudah meneliti. Seperti dalam kitab apa itu namanya itu ya? Mu'aliful Ghazali apa itu? Jadi itu membahas tentang karangan-karangan Imam Ghazali. Di situ terdapat ratusan kitab Imam Ghazali yang mana sebagian besar itu bukan karangan Imam Ghazali, sementara karangan Imam Ghazali hanya sekitar 70-an pada waktu-waktu. Ya. Adapun saya juga menerima sanad kitab Al-Awfaq dan ijazahnya. Saya teliti lagi sanad tersebut, ternyata ini sanadnya dinisbatkan dari kitab Jamul Asanid. Karena memang nanti saya ijazah ini saya dapatkan dari santri dari Kewagian ya. Jadi Romayani Hanan kan dia mendapatkan ijazah sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani Mekah. Nah, jadi bukan ngaji talaki dalam artian ngaji kitab Al-Awfaq kepada gurunya terus sampai ke Ghazali, tidak seperti itu. Tapi ini sanad biriwayah, bukan sanad bidiroyah. Kalau sanad riwayah itu hanya mengijazahkan saya ijazahkan sanad kitab ini termasuk Jami' Mu'alifat Ghazali. Jadi seperti ini ya. Jadi ini wa amma minhajul abidin wa ihya ulumuddin ya. Wasairi mu'alifatil Ghazali. Jadi seluruh karangan-karangan mu'alif Ghazali sanadnya ini. Jadi Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Dan saya lihat sanad Al-Awfaq ini sama dengan ini sanadnya. Belum tentu Qadi Zakaria Ansori, itu Syekh Yasin Al-Fadani mengajarkan kitab Awfaq terus ke Yayahanan terus sampai ke kita, padahal hanya riwayah, hanya dinisbatkan. Karena Al-Awfaq ini dianggapnya karangan Imam Ghazali, maka sanadnya disambungin ke sini, padahal ngajinya tidak talaki, tidak secara diroyah, hanya riwayah saja, seperti itu. Meskipun kalau saya ngaji itu memang secara diroyah ya, dari dibacakan, saya coret, lalu diijazahkan, tetapi sekali lagi ulama ke atasnya itu tidak diketahui, hanya dinisbatkan kepada sanad karangan Imam Ghazali karena dianggap ini karya tulis Imam Ghazali, padahal kitab Awfaq itu bukan karangan Imam Ghazali. Jadi sanadnya itu salah ya, kurang pas, salah nisbat. Sementara kitab Al-Awfaq ini mualifnya yang sebenarnya belum diketahui karena manuskrip aslinya sendiri tidak ada namanya. Entah sisipan dari mana, entah produk siapa, apakah santri-santri Imam Ghazali atau pengikutnya ataupun di luar orientalis dan Allah alam.
Tapi ada fakta yang mengejutkan lagi. Ini ada bahasa Suryani, bahasa Ibrani, yang mana itu sebenarnya ada kaitannya. Nanti saya akan dibahas tersendiri. Nah, pokoknya jangan kaget ya. Termasuk ini ya, nama-nama yang dianggap sebagai malaikat, Kasofayail, Kimayail. Ini kan sebenarnya bahasa Ibrani. Bahkan ada Asmaul Husna, orang-orang Yahudi juga memiliki Asmaul Husna, cuman gak 99 ya. Ada 5 nama dewanya itu, orang Yahudi itu, dengan bahasa Ibrani yang sering diucapkan oleh ahli hikmah. Jadi ada ya itu di pembahasan selanjutnya. Jadi ada kaitannya dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya adalah perdukunan atau pengobatan tibnya ini dari pengaruh dari orang-orang Yahudi, Ibrani, dan Persia, dan Syria kuno. Atau bahasa katanya bahasa Suryani. Suryani itu bangsa Syria kuno. Atau ada huruf-huruf zaman dulu ya. Ini namanya wafak. Kalau yang kayak gini rajah nih, ini wafak. Wifik. Nah ini nih rajah. Saya udah ngebahas 2 tahun yang lalu, silahkan dicek lagi videonya. Tapi nanti saya akan membahas juga tentang hal-hal yang di ini kitabnya ada buat membunuh segala macam, mencuri, itu jangan dipakai. Musuh di sini adalah maksudnya orang kafir, tapi dianggapnya musuh-musuh usaha kita, persaingan segala. Pakai kitab ini kan lucu ya. Kita sesama muslim nggak boleh begitu ya. Banyak halunya juga. Saya bukan Wahabi ya, saya Ahlussunnah wal Jamaah, saya pengurus NU juga. Saya bukan Mu'tazilah, saya Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi saya hanya meluruskan hal-hal yang memang tidak haknya. Boleh punten para kiai, kalau misalkan mau mengijazahkan silahkan mempelajari, tapi jangan dinisbatkan kepada Imam Ghazali, karena bukanlah karangan Imam Ghazali. Yang ketiga bukti lagi ada di dalam kitab Muqaddimah Ihya Ulumuddin di halaman 22, di situ ada karya-karya Imam Ghazali dan tidak ada menyebutkan Al-Awfaq. Yang kedua Tobaku Syafi'iyah. Saya mencari di mana kitab itu ya. Ada Tobaku Syafi'iyah, itu karangan membahas tentang ulama-ulama Syafi'i, termasuk karya-karya ulama-ulama tersebut. Salah satu Imam Ghazali yang paling banyak dibahas, dan juga Imam Nawawi juga banyak dibahas. Nah itu Imam Ghazali itu di Tobaku Syafi'iyah itu disebutkan seluruh karangan Imam Ghazali, dan itu nggak ada kitab Al-Awfaq ini. Jadi ini memang setelah diteliti, ada ulama yang meneliti, saya lupa namanya itu, ternyata ini kesalahannya di penerbit pertama, cetakan pertama dari salinan manuskrip yang mana itu nggak ada musonifnya. Lalu dipahami atau dicatutlah Imam Ghazali itu supaya ada, supaya laris gitu tuh oleh penerbitnya dan juga pentasih atau editornya. Sehingga ketika datang ke Indonesia pun ya seperti itu, mengikuti salinan kitab-kitabnya. Dan cetakannya Haromen itu banyak yang berbeda dengan cetakan Al-Hidayah. Ada yang dibuang, ada yang dipotong, ada yang tambahan juga di Haromen itu. Contoh yang paling jelas itu di belakangnya ya. Di belakang ini kalau dicetakan Haromen itu nggak ada kotak-kotak ini, hanya bulat ini aja. Hanya bundar ini aja, nggak ada kalau kotak-kotak ini nggak ada. Tapi kalau Al-Hidayah ini ada kotak-kotak ini. Jadi beda cetakan, ada beda versi sedikit. Dan dua-duanya sekali lagi bukan karangan Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jadi video ini adalah melengkapi video 2 tahun yang lalu tentang bukti-bukti bahwasanya kitab Al-Awfaq ini bukan kitab karangan Imam Ghazali. Gitu, hanya sebagai pelengkap. Silahkan ditonton video 2 tahun yang lalu tentang apakah kitab Al-Awfaq ini karya Imam Ghazali. Seperti ini hanya melengkapi bukti-bukti selanjutnya. Waktu itu saya menunjukkan dari kitab itu 1, ternyata ada 4 ucapan Imam Ghazali dan Imam Al-Buni, yang mana Imam Al-Buni itu sebenarnya belum lahir ketika Imam Ghazali hidup gitu. Nah sekian, nanti akan membahas tentang karena udah 2 tahun lalu nggak pernah upload video ya, nanti akan membahas tentang
ini bahasa Suryani ataupun wafak-wafak fikih ini sebenarnya asal mulanya dari mana sih, asal mulanya, dan banyak kurafat-kurafat yang ada pada penjelasan dalam kitab Ilmu Hikmah. Ya. Sekian.